Shalom, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sencian Celina Hane, NIM 205-2021-0021. Saya dari Psikologi Kristen akan membacakan hasil diskusi saya tentang gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama-tama, pengertian gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial atau ASPD adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya empati dan rasa hormat terhadap orang lain. Tak sedikit orang menilai gangguan kepribadian antisosial ini mirip dengan introvert, padahal sejatinya berbeda jauh. Orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial akan sedikit atau sama sekali tidak menghargai benar dan salah. Mereka kerap bertindak tidak peka, bahkan tidak berperasaan. Individu dengan gangguan ini mungkin berbohong, terlibat dalam perilaku agresif atau kekerasan, dan berpartisipasi dalam kegiatan kriminal. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial cenderung memusuhi, memanipulasi, atau memperlakukan orang lain dengan kasar. Mereka tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan atau perilakunya. Karena karakteristik ini, orang dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya tidak mampu memenuhi tanggung jawab yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, atau sekolah. Meski begitu, gejala gangguan kepribadian antisosial ini bervariasi dalam tingkat keparahan. Pola perilaku yang lebih mengerikan atau berbahaya disebut sebagai sosiopat atau psikopat. Orang dengan gangguan ini mungkin tampak menawan di luar, tapi mereka cenderung mudah tersinggung dan agresif, serta tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ciri-ciri dan gejala kepribadian antisosial. Menurut DSM-5, ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial seperti: yang pertama, pelanggaran hak fisik atau emosional orang lain. Yang kedua, kurangnya stabilitas dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, iritabilitas dan agresif. Yang keempat, kurangnya empati terhadap orang lain dan tidak merasa menyesal karena telah menyakiti hati orang lain. Dan yang kelima, secara konsisten tidak bertanggung jawab. Yang keenam, kecerobohan impuls. Yang ketujuh, suka curang. Yang kedelapan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan atau kondisi parah dan dapat memperburuk gejala. Gejala lain dari gangguan kepribadian antisosial seperti: yang pertama, mengabaikan benar dan salah. Yang kedua, kebohongan atau penipuan yang terus-menerus untuk mengeksploitasi orang lain. Yang ketiga, tidak berperasaan, sinis dan tidak menghormati orang lain. Yang keempat, menggunakan pesona atau kecerdasan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Yang kelima, arogansi, rasa superioritas dan sangat berpendirian. Yang keenam, masalah hukum yang berulang termasuk perilaku kriminal. Yang ketujuh, berulang kali melanggar hak orang lain melalui intimidasi dan ketidakjujuran. Yang kedelapan, impulsif dan kegagalan untuk perencanaan ke depan. Yang kesembilan, permusuhan, lekas marah yang signifikan, agitasi, agresif, dan kekerasan. Yang kesepuluh, pengambilan risiko yang tidak perlu atau perilaku berbahaya tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Yang kesebelas, kegagalan untuk mempertimbangkan konsekuensi negatif dari perilaku. Orang dewasa dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya menunjukkan gejala perilaku ini sebelum usia 15 tahun. Ciri-ciri dan gejala gangguan kepribadian antisosial yang serius dari
persisten seperti agresif terhadap manusia dan hewan, menghancurkan barang di sekitar, mencuri, pelanggaran serius terhadap aturan. Meskipun gangguan kepribadian antisosial bisa seumur hidup pada beberapa orang, tapi pada gejala tertentu, terutama perilaku destruktif dan kriminal, bisa menurun seiring waktu. Yang ketiga, diagnosa gangguan kepribadian antisosial. Gejala gangguan kepribadian antisosial bisa dimulai pada masa kanak-kanak. Meskipun kondisi ini sering tak terdiagnosis sampai kemudian hari, karena anak-anak umum bagi mereka untuk mengembangkan gangguan ini dengan mengalami ledakan kemarahan, menunjukkan kekejaman terhadap hewan, serta dicap sebagai pengganggu oleh teman sebayanya. Meski begitu, gangguan ini tidak dapat didiagnosis secara resmi sebelum usia 18 tahun. Untuk dapat didiagnosis dengan ASPD, seseorang harus menunjukkan ketidakpedulian dan pelanggaran hak orang lain sebelum usia 15 tahun. Ditunjukkan dengan setidaknya 1 dari 7 gejala berikut, seperti 1. Mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. 2. Gagal untuk mematuhi hukum. Yang ketiga, perilaku impulsif. Yang keempat, iritabilitas dan agresif. Yang kelima, kurang rasa penyesalan atau tindakan. Yang keenam, berbohong atau memanipulasi orang lain untuk keuntungan atau hiburan. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab. Syaratnya, setidaknya 1 dari gejala ini serta orang tersebut harus berusia minimal 18 tahun. Bahkan bukan dari akibat kondisi lain seperti gangguan bipolar hingga skizofrenia. Yang keempat, penyebab gangguan kepribadian antisosial. Kepribadian adalah kombinasi dari pikiran, emosi, dan perilaku yang membuat manusia punya keunikan masing-masing. Tapi, kepribadian yang dianggap mengalami gangguan tidak diketahui secara pasti. Mungkin karena adanya faktor pemicu. Berikut ini penyebab gangguan kepribadian antisosial. Seperti yang pertama, gen. Gen dapat membuat seseorang rentan untuk mengembangkan gangguan kepribadian antisosial. ASPD umum dijumpai di antara kerabat biologis tingkat pertama. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan kepribadian antisosial kemungkinan sangat terkait dengan gen. Lalu, kondisi lingkungan mungkin memperburuk perkembangannya. Yang kedua, cara pengasuhan. Periode pengasuhan anak memiliki pengaruh penting. Seseorang yang pernah mengalami pelecehan, pengabaian, dan trauma masa kanak-kanak juga telah dikaitkan dengan timbulnya gangguan ASPD. Jika orang tua bersikap kasar, anak-anak dapat mempelajari pola perilaku seperti itu dan kemudian menampilkannya. Anak-anak yang tumbuh di keluarga yang tidak teratur juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan gangguan kepribadian antisosial. Yang ketiga, perbedaan perkembangan otak. Sejumlah faktor telah ditemukan untuk meningkatkan risiko gangguan kepribadian antisosial, termasuk merokok selama kehamilan dan fungsi otak bayi yang abnormal. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan ASPD memiliki perbedaan di lobus frontal. Ini area otak yang berperan dalam merencanakan dan menilai. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial cenderung membutuhkan stimulasi yang lebih besar dan mungkin mencari aktivitas berbahaya, bahkan ilegal, untuk meningkatkan gairah mereka ke tingkat yang optimal. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom untuk kita semua.